Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, pada video kali ini saya bakal coba nih ngebahas kedua HP ini, Redmi 9 dan Narzo 30A. Jadi video ini cocok banget nih untuk temen-temen yang pengen pilih kedua HP ini, yang lagi bingung tepatnya pengen pilih Redmi 9 atau Narzo 30A. Di video kali ini kita bakal coba ngebahas tuntas ya, mending mana kedua HP ini. Nah, jadi ini cocok banget juga nih untuk temen-temen yang kaum mending inilah, mending rakit PC lah, mending bikin HP lah, mending bikin game app aja sekalian. Oke, di video kali ini langsung aja kita bahas. So, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke bagian harganya dulu aja. Yang paling pertama kita sebutin dari kedua HP ini. Ya, untuk harganya sendiri kita mulai dari Redmi 9. Untuk varian 3/32 dibanderol dengan harga 1,7 jutaan. Dan untuk varian tertingginya, yaitu varian 4/64 dibanderol dengan harga 1,8 jutaan. Dan Narzo 30A ini untuk yang masuk ke Indonesia itu hanya varian 4/64. Dan harganya sendiri itu di kisaran 1,9 jutaan. Ya, jadi untuk masalah harganya di sini cuman beda 100 ribuan aja ya guys ya. Jadi lebih murah si Redmi 9. Tapi di sini kita bakal coba lihat untuk masalah spesifikasinya dari kedua HP ini. Kita bahas dulu untuk masalah perbedaan yang paling utama. Ini perbedaan yang paling menonjol dari kedua HP ini. Ya, perbedaan pertama kita bahas dari HP Redmi 9 dulu. Ya, Redmi 9 memiliki quad kamera, layar Full HD Plus, menggunakan prosesor MediaTek Helio G80, baterai memiliki 5020 mAh dan tidak dapat adapter charging 18 watt di paket pembelian. Lalu kita bahas untuk perbedaan si Narzo 30A ini. Ya, Narzo 30A ini memiliki dual kamera aja, layar SD Plus aja, menggunakan MediaTek Helio G85, lalu baterai 6000 mAh dan dapat adapter fast charging 18 watt di dalam paket pembelian ya guys ya. Jadi di sini untuk spesifikasinya dan perbedaan yang paling mendasar dari kedua HP ini udah kelihatan ya guys ya. Sekarang kita bahas untuk masalah spesifikasi lebih detailnya lagi ya guys ya. Yang pertama kita bahas untuk masalah bodinya dulu aja. Bodinya kalau misalkan kita lihat ya, kedua HP ini bisa dibilang menggunakan bodi plastik dan finishingnya kalau menurut saya pribadi sama-sama baik ya guys ya. Build quality-nya juga oke pas waktu dipegang, dan menurut saya pas waktu digenggam kedua HP ini masih bisa dibilang enak aja. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, ini menurut saya pribadi, pendapat saya aja, untuk masalah desainnya saya lebih suka si Realme Narzo 30A ini. Terus juga pas waktu digenggam di sini pas aja di tangan saya, karena untuk ukurannya di sini nggak terlalu kegedean dan nggak terlalu kekecilan. Ya, menurut saya pas ya untuk si Realme Narzo 30A ini. Tapi ini cuman pendapat saya aja guys ya. So far kedua HP ini untuk masalah desainnya ya sama-sama oke. Tinggal tergantung usernya aja pengen pilih desain yang mana. Lalu yang kedua kita bahas untuk masalah layarnya dari kedua HP ini. Untuk layarnya sendiri, si Redmi 9 memiliki ukuran layar 6,53 inch dengan menggunakan resolusi Full HD Plus, kerapatan pixelnya hingga 395 ppi dan memiliki proteksi Corning Gorilla Glass 3. Terus kita bahas layarnya si Narzo 30A ini. Ya, untuk layarnya sendiri si Narzo 30A ini memiliki ukuran layar 6,5 inch dengan menggunakan resolusi SD Plus aja, kerapatan pixelnya hingga 270 ppi. Tidak memiliki proteksi layar Corning Gorilla Glass series. Jadi untuk masalah layarnya di sini saya jelas pilih si Redmi 9. Lanjut yang ketiga kita bahas untuk masalah kameranya dari kedua HP ini. Ya, kita bahas dari Redmi 9 dulu. Redmi 9 memiliki quad kamera dengan lensa utamanya beresolusi 13 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 5 megapiksel untuk lensa makro, dan 2 megapiksel untuk lensa depth sensor. Lalu Realme Narzo 30A ini cuma memiliki dual kamera aja. Untuk kamera utamanya beresolusi 13 megapiksel dan kamera satunya lagi cuma 2 megapiksel. Tapi nggak tahu ya di sini fungsinya buat apa yang kamera 2 megapikselnya si Narzo 30A ini. Karena di sini tidak tertulis untuk masalah fungsinya buat apa dari kameranya Narzo 30A yang 2 megapiksel itu. Ya, kedua HP ini mampu merekam di resolusi Full HD Plus alias 1080p di 30 fps dan sama-sama tidak memiliki fitur stabilization. Jadi untuk masalah ya perekaman videonya jedak-jeduk ya dari kedua HP ini. Untuk hasil fotonya dan hasil videonya bisa dilihat di slide berikut ini dari kedua HP ini guys. Oke guys, jadi ini adalah hasil perekaman kamera belakang dari Redmi 9 dan Narzo 30A. Ya, jadi teman-teman bisa lihat sendiri untuk hasil perekamannya.
Di sini nggak ada fitur image stabilization alias fitur stabilization, jadi untuk hasil videonya pastinya jedak dulu guys ya. Nah, saya juga cukup notice nih ya untuk fitur kameranya Realme Narzo 30A ini. Ya, Realme Narzo 30A ini memiliki fitur yang dimana cukup berguna banget untuk difoto di kegelapan malam hari, yaitu fitur night mode. Walaupun night mode-nya ini nggak terlalu berfungsi 100% ya, walaupun masih gelap aja. Cuman ini cukup membantu juga guys ya, berbeda nggak kayak Redmi 9 yang tidak memiliki fitur night mode sama sekali. Lanjut kita bahas untuk masalah jeroan dari kedua HP ini. Ya, untuk jeroannya si Redmi 9 menggunakan MediaTek Helio G80 dengan pabrikasi 12 nanometer. Didukung dengan GPU-nya yaitu Mali G52 MC2 dan Android versinya di sini udah Android 10 dengan dukungan OS-nya yaitu MIUI 12. Ya, tepatnya MIUI 12.0.2. Untuk skor AnTuTu-nya sendiri kita mendapatkan skor di kisaran 190 ribuan. Berbeda dengan Realme Narzo 30A. Realme Narzo 30A menggunakan MediaTek Helio G85 dengan pabrikasi 12 nanometer. Didukung dengan GPU-nya yaitu Mali G52 MC2. Untuk Android-nya di sini udah Android 10 dan OS-nya yaitu UI Realme versi 1. Untuk skor AnTuTu-nya sendiri di sini tembus hingga 200 ribuan. Di sini kita bisa lihat untuk masalah jeroannya dari kedua HP ini memiliki jeroan yang berbeda ya, walaupun seri GPU-nya sama. Ya, walaupun begitu saya tetap pilih Narzo 30A untuk masalah chipsetnya karena di sini sudah menggunakan Helio G85. Terus untuk performa buat main game gimana bang? Ya, untuk performa buat main game kedua HP ini bisa dibilang ya cukup baik juga ya guys ya. Di sini saya udah coba buat mainin ke 4 game yang sama, yaitu game FF, PUBG Mobile, Mobile Legends, dan Genshin Impact. Ya, yang pertama kita bakal coba buat main game FF dulu. Untuk settingan rata kanan di Redmi 9 kita mendapatkan FPS di kisaran 40 sampai 50 FPS. Terus juga buat main game Mobile Legends di sini dengan settingan rata kanan mengaktifkan fitur AFR. Redmi 9 cuma mendapatkan FPS di kisaran 50 FPS aja. Nggak tahu kenapa di sini di lock cuma sampai 50 FPS. Buat main game PUBG Mobile dengan settingan Smooth Ultra si Redmi 9 bisa mendapatkan FPS di kisaran 40 FPS. Di sini FPS-nya stabil ya by the way. Dan ini jarang terjadi frame drop menurut saya. Kalau misalkan suhunya aja mulai berlebih baru Redmi 9 agak sedikit drop buat main game PUBG Mobile dengan settingan Smooth Ultra. Dan buat main game Genshin Impact si Redmi 9 dengan settingan terendah kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 21 sampai 32 FPS. Nggak jauh beda dengan Narzo 30A. Ya, buat main game FF dengan settingan rata kanan, si Narzo 30A ini bisa mendapatkan FPS di kisaran 55 sampai 60 FPS. Ya, kalau misalkan drop di kisaran 40 FPS. Lalu buat main game PUBG Mobile dengan settingan Smooth Ultra bisa mendapatkan FPS yang stabil di kisaran 40 FPS dan jarang terjadi frame drop ya guys ya. Lalu buat main game Mobile Legends si Narzo 30A ini buat settingan rata kanan dengan mengaktifkan fitur AFR kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 60 FPS. Ya, di sini beda ya dengan Redmi 9 yang cuma di lock sampai 50 FPS aja. Terus juga buat main game Genshin Impact si Narzo 30A ini dengan settingan terendah kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 27 sampai 35 FPS ya guys ya. Lalu yang terakhir kita bahas untuk masalah fitur-fiturnya dari kedua HP ini. Ya, untuk Redmi 9 di sini untuk masalah fiturnya ya jelas ada IR Blaster. Untuk fitur ini berguna banget kalau menurut saya pribadi dan juga bisa berbagi WiFi sharing. Yang dimana fitur WiFi sharing ini sangat berguna banget. Kita bisa mengaktifkan fitur WiFi dengan mengaktifkan juga yang namanya hotspot. Jadi Redmi 9 ini bisa dijadiin repeater juga guys ya. Jadi menurut saya ini cukup berguna banget. Nah, si Narzo 30A ini memiliki fitur yang bisa dibilang ya cukup standar aja sih di HP kelas entry level saat ini. Ya, memiliki fitur refresh charging dan memiliki mode malam aja. Ya, cuman dua fitur aja. Ya, sama-sama memiliki dua fitur. Cuman kalau masalah kita lihat ya untuk masalah fiturnya yang lebih berguna yaitu fiturnya si Redmi 9. Karena di sini udah ada IR Blaster dan ada WiFi sharing yang dimana itu cukup berguna banget ya guys ya. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Ya, untuk kesimpulannya kedua HP ini masih bisa dibilang recommended banget di tahun 2021, di tahun 2022 dan di tahun 2023. Kalau misalkan masih worth it ya bisa dibilang sampai 2024 ya guys ya kedua HP ini. Ya, tinggal temen-temen yang pengen pilih aja nih ya, pengen pilih Redmi 9 atau Narzo 30A.
Di sini saya bakalan kasih option ya. Kalau misalkan teman-teman pengen pilih kamera yang lebih oke, terus juga pengen pilih layar yang lebih bagus buat ketajaman layarnya, dan untuk performanya yang udah pas-pasan, bisa aja pilih Redmi 9. Untuk masalah performa di sini saya bisa bilang kedua HP ini nggak jauh beda ya guys ya, kalau misalkan kita bisa lihat. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen pilih baterai yang gede, terus juga untuk masalah spesifikasi chipsetnya yang cukup tinggi dari Redmi 9, bisa aja pilih Narzo 30A ya guys ya. Kedua HP ini masih bisa dibilang oke banget. Oh ya, dan satu lagi, desain yang compact. Ya, menurut saya desainnya si Narzo 30A ini udah compact banget. Ya, pasti di tangan saya ketimbang Redmi 9. Tapi ini tergantung orangnya aja. Pengen pilih Redmi 9 atau Narzo 30A. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day.